Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni, bahkan ketika hati kita disakiti. Nah, ayat ini sangat mencerminkan pengampunan. Pada Markus pasal 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bu, tapi bagaimana kalau orang yang menyakiti itu keluarga kita sendiri, Bu? Justru disitulah kasih diuji, cinta. Pengampunan bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kita sudah disembuhkan oleh kasih Kristus. Kadang luka di rumah terbawa ke sekolah. Senyum di wajah tidak selalu berarti hati sedang baik-baik saja. Tapi di tengah dunia yang sibuk, Tuhan Yesus tetap hadir lewat sahabat, guru, dan kasih yang sederhana. Tuhan Yesus, aku capek menyimpan marah. Aku rindu keluargaku yang utuh lagi. Walaupun Papa udah bersamamu ya Tuhan, tapi aku tetap ingin utuh bersama Mama. Namun aku gak tahu harus mulai dari mana. Tolong pulihkan kami, Tuhan, pulihkan Mama dan hatiku juga. Tuhan, dengar Sin, luka dibawa ke kaki salib tidak akan sia-sia. Kasih-Nya sanggup memulihkan segalanya. Dengan gambaranmu, Sin, kamu harus percaya dengan kasih Tuhan ya. Aku tahu kamu banyak masalah. Mau cerita gak? Aku capek, Lia. Mama selalu menyalahkanku sejak Papa pergi. Rumah rasanya bukan rumah lagi. di setiap Dulu aku juga begitu, tapi pada saat aku mulai berdoa dan mengampuni Mama, Tuhan mulai ubah hati kami. Bukan cepat, tapi pasti. Kamu yakin Tuhan bisa ubah keluarga aku juga? Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus enggak cuma bisa, tapi Dia mau. Kamu tinggal buka hati. Ma, aku pulang. Kamu dari mana aja, Sin? Udah sore baru pulang, kamu pikir Mama nggak capek mikirin kamu? Aku habis dari gereja, Ma. Untuk apa sih kamu ke tempat itu, memohon kepada hal yang kamu sebut Tuhan itu? Kenapa sih, Ma? Kamu lupa ya, gara-gara kamu minta Papa ikut kamu ke gereja, Papa jadi ninggalin kita. Kalian kecelakaan dan yang selamat hanya kamu. Mama bisa nggak stop salahin aku? Aku capek. Anak kurang ajar. Kalau kamu nggak keras kepala, Papa nggak akan ninggalin kita. Sekarang Mama sendirian cari uang demi siapa? Aku capek disalahin terus, Ma. Papa pergi juga karena kehendak Tuhan, bukan karena aku. Di momen inilah kasih Tuhan bekerja diam-diam. Ketika jarak mulai tercipta di antara mereka, Tuhan perlahan mengetuk pintu hati yang mulai mengeras. Daud tahu dia punya Tuhan yang selalu menerima dia apa adanya dan bisa memulihkan hatinya. Luka hatinya disembuhkan sama Tuhan. Tapi ketahuilah, ada pelukan tangan kasih Tuhan yang gak terlihat, yang selalu akan ada dalam hidupmu, yang sanggup memelukmu, memulihkan hatimu, menyembuhkan hidupmu. Ya Tuhan, mengubahkan maafkan cara aku yang berpikirmu, sudah sehingga membencimu. suatu kali ketika kau Sinta, dipulihkan, engkau Mama bisa benar-benar berpakai baru untuk sadar dan memulihkan hidupmu. menyesal. Ma, aku
minta maaf. Aku mau kita mulai lagi dari awal. Tuhan Yesus mendengar doa kita, nak. Maafkan Mama ya, nak. Mah, ayo kita ke gereja dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan perlahan badai itu sudah reda, bukan karena mereka kuat, tapi karena kasih Tuhan turun memulihkan. Pemulihan tidak selalu datang lewat keajaiban besar. Kasih Tuhan Yesus menyentuh yang retak, memulihkan yang hancur, dan menjadikan hati yang dingin hidup kembali. Lain terus, Papa pergi juga karena kehendak Tuhan.